back to my channel Bobby Builder, where everything happen in front of your eyes, guys. Ratusan handphone menanti kalian semua. Setiap bulannya saya akan membagikan 2 unit handphone dan 30 jaket Bobby Builder, guys. Setiap tanggal 14 dan tanggal 28 live di Instagram, Facebook maupun YouTube jam 8 malam. Guys, ada 4 jenis handphone yang akan saya bagikan, mulai dari Oppo A12 jika likes dari 0 sampai 100.000 likes, Samsung A51 jika likesnya mencapai 100.000 sampai 200.000 likes, iPhone 11 apabila dari 200 sampai 300.000 likes, dan juga guys senilai 20-an juta rupiah iPhone 11 Max Pro jika mencapai 500.000 likes dan selebihnya. Guys, ratusan handphone ini siap dibagikan kalian semua. Kalian cuma hanya wajib nonton video ini dan komen. Ingat guys, setiap bulan saya akan merubah cara komennya. Saya akan upload video khusus di akhir bulan untuk memenangkan giveaway di bulan berikutnya. Guys, tunggu apa lagi? Ratusan handphone ini siap dibagikan kalian semua. Buruan komen, buruan subscribe, dan sampai jumpa di video undian live. Tapi memang kalau seandainya pasiennya banyak, ya seperti daerah bukan merah, hitam malah. Jakarta, ya Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Good day guys, welcome back to my channel Bobby Builder, where everything happen in front of your eyes, guys. Welcome back to my podcast Bobby Builder bersama Jambi TV. Yang jelas bagi kalian yang mau nonton siaran langsung, boleh nonton langsung di Jambi TV. Kita diberikan penghargaan oleh Jambi TV untuk menjadi host di Jambi TV dalam podcast mereka. Yang jelas bagi kalian di channel Bobby Builder, ingat setiap bulan kita membagikan 2 unit handphone dan juga 30 jaket Bobby Builder, dan juga giveaway e-sport guys, ribuan UC, ribuan diamond untuk kalian pemain PUBG, Mobile Legends maupun Free Fire. Yang jelas bagi kalian yang mau tahu siapa sosok yang saya akan wawancara hari ini, oke? Beliau adalah tulang punggung pahlawan kita saat ini. Yang jelas beliau sudah menggeluti di bidang beliau sudah cukup lama, puluhan tahun. Mereka lah yang saat ini harapan kita untuk bebas dari COVID-19 ini. Siapa lagi kalau bukan Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. M. Ferry Kusnadi. Oke, selamat datang Pak Dokter. Selamat datang Bobby. Di podcast Selamat Bobby Builder. Di podcast Bobby Builder ya. Oke, thank you. Guys, seperti kalian tahu bahwa Rumah Sakit Raden Matahir menjadi satu-satunya rumah sakit yang di bawah Kementerian Kesehatan langsung. Betul dok ya? Ya, sama. Siap Mas Bobby. Oke, jadi yang jelas inilah harapan kita khususnya warga Jambi seprovinsi ya. Amit-amit nih kalau kena COVID-19, amit-amit nih dok. Ya. Tentunya ke Rumah Sakit Raden Matahir adalah rujukan pertama. Betul dok? Rujukan nasional itu. Rujukan nasional, guys. Jadi saya mau tanya langsung to the point dokter. Boleh ya? Boleh Mas Bobby. Boleh, nanti dokter kasih isyarat kalau memang tidak bisa dijawab atau privacy. Ya, yang jelas saya mau gali sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya supaya kita masyarakat yang mungkin selama ini taunya COVID-19 seperti apa, ya batuk, pilek aja, tapi kita mau lebih dalam nih dok. Ya. Jadi dokter, semenjak corona ini, kira-kira di Jambi ini sudah berapa lama corona ini ada? Memang corona ini pertama kali kita kan mendapat penugasan dari Kementerian Kesehatan itu per tanggal 18 Maret ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID untuk Provinsi Jambi satu-satunya. Kemudian juga terakhir kita mendapatkan ada beberapa tambahan dari rumah sakit untuk COVID dengan SK Pak Gubernur. Oke. Nah, jadi dengan itu kita mulai pertama kali untuk yang positif pasien 01 kalau kita bilang itu di bulan Maret. Bulan Maret? Maret. Di bulan Maret sudah ada pasien 01 di Provinsi Jambi. Dan sampai sekarang sudah pasien 253. Oh my god. 253. Setahu saya minggu lalu diinfokan berapa minggu lalu ya? Iya. Itu baru dikit, tiba-tiba
Wow. Ada tambahan kemarin ada 20 langsung. 20. 20 langsung. Jadi memang ada penambahan dalam beberapa hari ini signifikan sehingga Jambi sekarang untuk saat ini kemarin 253. Wow, guys. Wow, oke. Sebelum saya gali lebih dalam, berarti ini ancaman benar, Dok ya? Ya sebenarnya COVID ini kan memang virus ya. Virus ini tidak kelihatan dan dia bernaung di dalam badan manusia. Ya jadi secara tidak langsung ini pasti akan membahayakan untuk kesehatan kita dan kehidupan ekonomi kita. Wow, Pak Dokter, berarti semenjak Maret Ya. Raden Matahir lebih sibuk nih, Dok. Dokternya sibuk nih. Ya, karena ya di samping kita melayani pasien COVID, kita tidak menutup untuk pelayanan pasien umum, pasien biasa. Karena dua-duanya kita rumah sakit rujukan provinsi, Mas Bobi. Jadi di COVID kita juga rumah sakit rujukan provinsi, di pasien-pasien yang lain juga kita rumah sakit rujukan provinsi. Jadi kita berdiri di dua kaki. Dua kaki. Pasti lebih capek. Ya. Wow. Boleh tahu, Dok, total perawat, total dokter di sana ada berapa? Kalau total seluruh rumah sakit itu 1.600 orang. 1.600 orang. Total perawat itu sekitar 700-an, dokter sekitar 200. Jadi ditambah dengan tenaga-tenaga yang lain. SDM yang lainnya. Jadi kita 1.600 orang. Wow, guys. 1.600. That's a lot. Itu banyak. Iya, banyak. 4 kali pegawai kantor gubernur. Banyak kali. Saya pikir mungkin di angka 100-200 pertama saya pikir. 1.600. 1.600. Wah, pusing. Untuk beliau sendiri sebagai direktur, aku rasa berarti pusing juga berlipat-lipat nih. Ya, pasti nambah lah. Cuman tapi memang karena memang sudah tugas kita, Mas Bobi, ya kita mau nggak mau ya ikhlas aja lah. Oke Pak Dokter, saya mungkin mau loncat sedikit pertanyaan saya. Saya merasa prihatin terhadap saudara-saudara kita, khususnya dokter yang gugur akibat COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan di Jambi nggak ada. Mudah-mudahan sampai sekarang di Provinsi Jambi, khususnya di Raden Matahir, belum ada. Jadi dan kita pun di Raden Matahir, kita di Provinsi Jambi ada 4 kematian karena COVID. Sudah ada yang meninggal nih? Ada 4, tapi ya sampai sekarang belum ada dari Raden Matahir. Jadi dari 200 sekian 253 di 53 pasien yang meninggal 4 orang. Tapi tidak di rumah sakit Raden Matahir. Kebetulan di rumah sakit COVID yang ditunjuk dari SK Pak Gubernur. Kalau gitu keren dong pelayanannya. Kita berusaha, Mas Bobi. Ya, nanti kan masyarakat yang menilai yang jelas. Kita berusaha bagaimana untuk mengobatin COVID ini sebaik mungkin. Saya dengar kemarin sempat nih Dok, beberapa hari lalu bahwa Raden Matahir sempat tutup. Apa benar? Ya, jadi pelayanan itu ada 2. Itu yang pertama kali pelayanan dari segi rujukan poliklinik, yang kedua dari instalasi gawat darurat. Nah, yang kemarin yang tutup itu memang yang di bagian poliklinik saja selama 48 jam. Itu gunanya untuk tracking. Jadi ada tenaga admisi kita yang tertular dari suaminya. Nah, untuk kita berkeyakinan bahwa kita tidak akan, yang pertama kali tidak akan menularkan ke orang lain. Terus yang kedua, pelayanan tetap terjaga, kita men-tracking. Tracking dari pegawai kita sebanyak 253 orang kita tracking sewaktu yang kemarin, dan memang didapatkan tenaga admisi itu ada 4 orang. 4 orang yang kena nih. Yang kena, dan sudah kita lokalisir dan kita ketahui. Sesudah kita ketahui ya pelayanan kita buka kembali. Dan saat ini 4 orang tersebut di karantina. Ya, sudah malah sudah mau sembuh. Sudah sembuh. Ya, dalam 1 hari 2 hari ini mau pulang. Sembuh ini, kategori sembuh ini gimana sih Dok? Kalau kita kan Raden Matahir punya PCR. Dalam PCR. penegakan diagnosa. Jadi 1 kali, kalau ini juga bermacam-macam nih Mas Bobi, tergantung kan sekarang Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan review kelima. Review kelima dari penanganan COVID, termasuk dari kriteria sembuh. Kalau di kriteria sembuh di review kelima itu 1 kali dia negatif untuk PCR boleh pulang. Atau kalau seandainya rumah sakit di tempat lain
yang tidak punya PCR tetapi klinisnya sudah sembuh, Oke. hari ke-11 boleh pulang. Hari 11 boleh Ya. pulang. Buahnya 14 hari kemarin kalau nggak Enggak, salah. kalau sekarang ada dua. Oke. Yang kalau tanpa komorbid, tanpa penyakit tambahan itu 10 hari. Kalau misalnya ada penyakit tambahan ditambah 3 hari lagi. Oke. Jadi 3 hari lagi jadi 13 hari. 13 hari. Nah nanti sesudah itu nanti kalau misalnya apa isolasi di rumah lagi 1 minggu sekarang. Oke. Jadi memang gunanya review untuk penanganan COVID ini untuk memperpendek masa perawatan. Oke. Berarti RSUD Raden Matahari sudah dibuka kembali nih? Sudah dibuka kembali. Sudah dibuka kembali. Sudah lama dari. Dokter, saya mau tanya. Ya. Saya ini kan termasuk orang yang mau dibilang sering keluar juga sering untuk Ya. membuat vlog saya. Ya. Tapi yang jelas saya sendiri mengupayakan satu ikuti prosedur kesehatan, protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Masker. Tentunya saya mau tanya juga nih. Tapi kalau memang saya nggak perlu buat vlog, saya jarang keluar Ya. ataupun ke kerumunan gitu ya. Ya. Saya mau tanya, kalau seseorang mau dites PCR bisa nggak tanpa ada gejala? Kan mekanismenya ada dua ya Mas Bobi. Yang pertama kali untuk penanganan PCR ini di Jambi ada dua. Kebetulan kita sama BPOM sudah bisa melaksanakan PCR. BPOM. BPOM. Oke. Jadi kalau misalnya kemungkinan untuk yang pasien orang umum ya, Iya. orang awam ya, kemungkinan kalau swab bisa mengajukan ke BPOM. BPOM. Ya, tetapi kalau seandainya ada indikasi misalnya kita agak demam, agak apa, boleh ke rumah sakit, nanti kita PCR. Oke. Ya. Kalau mau ngomong PCR, Ya. harga berapa nih dok? PCR itu ada tingkatannya juga Mas Bobi. Oke. Ada yang 2 miliar, ada yang 1,3, ada yang 400 ya. Oh enggak, maksud saya kalau kita mau tes. Oh, oke. Bukannya mau harganya. Kalau untuk sekarang kalau kita sih dikarenakan untuk rumah sakit itu ya, kalau rumah sakit belum membuka untuk pembayaran. Tapi memang kalau misalnya ada indikasi kita laksanakan. Oh, jadi seseorang itu apabila ada indikasi melakukan PCR gratis. Gratis untuk Gratis. Nah, sekarang yang jelas ke BPOM harus bayar kah atau gratis juga? gratis juga kalau tracking. Gratis juga, Dalam tracking. arti kata itu untuk misalnya salah satu keluarga kita misalnya positif, ya pasti tracking kan. Ya, Dia kemana aja. Ya, berhubungan Betul. dengan siapa saja yang berhubungan erat. Nah, itu yang kita tracking, dan tracking itu termasuk di dalam kategori untuk gratis, kecuali kalau misalnya kepentingan pribadi, misalnya harus ke Jakarta, harus swab. Nah, itu yang kemungkinan ya sampai sekarang di Raden Matahari sama BPOM belum gitu. Mungkin dia mencari bayar keluar gitu. Jadi di Jambi hanya ada 2 rumah sakit yang bisa melakukan PCR. Satu Dua rumah tempat. sakit, Ya. tapi satu lagi tempat ya, BPOM ya. BPOM tempat. Cuma 2 tempat ini. Iya. Wow guys, tuh apa nggak keren coba? Ya, dan mestinya pusing. Ya. Itu orang 250 positif. Waduh, saya mau tanya nih dok. Ya. Saya sempat nonton nih beberapa waktu lalu, sempat viral. Ya. Saya mau tanya yang 4 ini dulu deh, yang meninggal. Oh, ya. Yang meninggal ini tanpa mengurangi rasa hormat kita, Ya. terjadi nggak pengambilan paksa jenazah yang terjadi di kota-kota lain? Alhamdulillah di Jambi tidak. Alhamdulillah Ya, Jambi Jambi tidak. memang di Jambi tidak ada, karena memang di sini kita bekerja sama dengan gugus tugas. Gugus tugas itu termasuk juga di dalamnya ada Pak Kapolda, ada Pak Dandrem dengan Pak Kejati. Oke. Nah, di samping juga memang di situ ada Pak Sekda dan ketuanya Pak Gubernur. Oke. Nah, jadi masing-masing juga itu untuk level provinsi. Oke. Begitu juga untuk di level di kota dengan kabupaten sama Pak Wali, Ya. dengan Pak Kejari, Ya, Pak dengan Sekda. Pak Sekda kota, juga dengan Pak Kapolres. Nah, itu Pak Dandim, gugus ya. ya, Itu gugus di kota. Mudah-mudahan selama ini kerjasama kita cukup bagus. Oke. Jadi kalau misalnya ada bermasalah di mana, ya gugus tugas turun, sehingga untuk advokasi ke masyarakat kayaknya masyarakat bisa menerima dan tidak ada
penolakan yang seperti di tempat lain. Dokter, saya mau tanya sedikit juga. Seandainya terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Apa yang kira-kira dokter bisa himbau ke keluarga yang kena, yang sudah mau nggak mau jenazah almarhum kita angkat gitu. Apa mungkin apa mau pesan mungkin? Untuk yang keluarga dengan meninggal dengan protokol COVID ya. Betul. Jadi memang kita sudah melaksanakan itu ya dulu sebelum kita punya PCR yang kemarin kan basicnya adalah rapid test. Yeah. Nah kalau begitu rapid test positif ya tetap pelaksanaan pemulasaran jenazahnya pakai protokol COVID. Okay. Nah waktu mereka itu dulu aja keluarganya mudah-mudahan sudah bisa menerima. Okay. Apalagi sekarang sudah ada alat canggih PCR yang melakukan swab. Nah kalau itu kan karena PCR ini yang dikejar DNA virusnya. Okay. Jadi pasti dapat. Nah dengan PCR-nya positif pasti pemulasarannya jenazahnya pakai protokol COVID dan kita sudah memang advokasi ke keluarganya dan keluarganya mudah-mudahan sih sampai sekarang masih bisa menerima. Oke, mudah-mudahan ya. Ya. Dokter, yang tadi meninggal 4 orang itu dikuburkan di mana kalau boleh tahu? Ada yang jelas itu kan provinsi kan tidak punya wilayah, yang jelas ada di kabupaten dan ada di kota juga. Gitu. Apakah benar nih kalau saya nonton di viral kan itu jenazah main lempar aja ke yang lahatnya? Gitu? Enggak. Seperti biasa lah, tapi memang pemulasaran jenazahnya sudah dilaksanakan di rumah sakit sehingga sewaktu untuk dikebumikan itu ya sudah biasa aja dikarenakan ya memang sudah ditutup, sudah disil, sudah disinfektan gitu. Okay. Jadi untuk kebumikannya ya aman. Dokter mungkin bisa sampaikan ke masyarakat juga. Seandainya seseorang meninggal karena COVID-19 ya. Atau diindikasikan, dicurigai. Kira-kira prosedur apa yang dilakukan sama rumah sakit sehingga bagi yang nonton ini channel kita ini atau di Jambi TV mungkin lebih waspada gitu loh. Kalau meninggal begini loh, ya kan? Nah, gimana dok bisa dijelasin tahap-tahapnya? Ya, kalau di Rumah Sakit Raden Matahir ya begitu. Kebetulan kita ada beberapa kali, tetapi memang itu kerjasama dengan rumah sakit lain karena pemulasaran jenazahnya di kita. Nah, untuk ini sebenarnya ya yang pertama kali ya memang seluruh ruangan didisinfeksi dulu. Okay. Nah, kemudian dikapankan. Nah, terus dipasang termasuk dalam kantong mayat, dimasukkan ke dalam kantong mayat, didesinfeksi lagi. Nah, sesudah itu baru dimasukkan ke dalam kotak. Nah, kotaknya pun nanti disil, ditutup semua, disil, terus ditutup lagi dengan plastik, didesinfeksi lagi. Jadi memang protokolnya berlapis. Gitu. Dan itu saya dengar tidak boleh ada keluarga yang dekat atau ikut. Ya, memang di protokol itu ya memang yang melaksanakan adalah petugas kesehatan. Tuh guys, jadi amin. Ya, kalau mau dead sekarang jangan sekarang deh. Ya. Kalau mau dead jangan sekarang maksudnya. Iya. Ya, kasihan juga, aduh. Ya, memang keluarga tidak bisa menemanin. Artinya kalau dalam pun dikebumikan ya keluarga bisa melihat dari jauh. Tapi memang tidak ikut untuk dalam pemulasaran jenazah gitu, Mas Bobby. Dokter, saya mau tanya, kan PCR dokter sudah ada, BPOM sudah ada, itu satu tempat satu unit? Ya, kebetulan di BPOM satu unit, di rumah sakit juga PCR satu unit, dan tapi di rumah sakit ada kelebihannya satu, kita punya tes cepat molekuler namanya. Apa itu? Itu alat GenExpert. GenExpert itu produksi dari Amerika. Nah, kita bisa mendiagnosa sekarang COVID-19 itu melalui dua cara, yang satu melalui PCR, yang kedua melalui TCM. Kelebihan TCM adalah dia bisa lebih cepat, dalam 1 jam bisa ketahuan diagnosanya. Kelemahannya dia sedikit, 1 kali running 4 orang cuman. Jadi ada yang lebih canggih daripada PCR? Sebenarnya sama, cuman ada kelebihan kekurangan. PCR kan kalau nggak salah berapa hari? 4 hari hasilnya. Kalau di Raden Matahir 1 hari. 1 hari. Bisa. 1 hari? 1 hari keluar, ya. Wow, itu oke. Nah, saya mau
mau cerita dok, mau tanya dok. Ya. Sempat viral di Jambi. Ya. Sewaktu awal-awal mula COVID-19. Itu katanya ada pejabat yang kabur. Sebenarnya kan tidak juga ya. Tapi karena kan memang dulu itu waktu perawatan dari penyembuhan COVID-19 ini 32 hari. 32 hari. 32 hari. Mas Bobby bisa bayangkan orang di ruangan isolasi selama 32 hari. Ya mungkin dari nggak sakit jadi sakit itu. Ya, di samping kesehatan fisik, pasti kesehatan mental juga yang harus kita jaga. Dan rumah sakit selalu menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental. Betul. Nah, jadi memang kita intinya supaya pasien itu mentalnya sehat sehingga dia bisa mendukung kesehatan fisiknya. Tapi kalau dalam jangka waktu 32 hari ya pasti akan bermasalah juga. Makanya tadi saya bilang tadi ada kebijakan review kelima dari Kementerian Kesehatan untuk memangkas jumlah rawatan gitu, Mas Bobi. Jadi bukannya apa sebenarnya, memang waktu rawatnya yang lama. Kelamaan ya. Nah, saya mau tanya juga bahwa seseorang itu kalau sudah masuk rumah sakit, saya dengar nih sempat viral nih dok, sempat viral di tempat lain, alhamdulillah di tempat lain, bahwa sewaktu di rumah sakit kalau seseorang sakit itu kadang-kadang petugasnya kurang sehingga kadang-kadang bisa dibiarin gitu aja, terus makanannya nasi sama tempe, nggak ada lauk lain-lain gitu. Jadi orang, saya dengar banyak orang yang bunuh diri, terjun, ya kan, kabur. Itu karena pelayanannya seperti itu di tempat lain. Nah, saya yakin dengan seperti dokter begini, kepala rumah sakit, ya direkturnya, saya yakin nggak mungkin ada itu. 1.600 pegawai, betul dok ya? Iya. Jadi kira-kira pernah nggak dikeluhkan di Jambi dok? Sebenarnya kan untungnya kita di Jambi, angka eksponensial untuk pasien yang positif ini kan masih tidak terlampau banyak ya Mas Bobi. Jadi dengan pasien yang tidak terlampau banyak, untuk kesiapan tenaga kesehatannya juga masih lebih fresh gitu. Lebih fresh. Walaupun ya memang ini waktu berjalan terus. Tetapi memang kalau seandainya pasiennya banyak ya seperti daerah bukan merah, hitam malah. Hitam ada? Ada Jakarta. Jakarta sudah hitam? Hitam. Tuh. Dokter, sebelum saya dokter lanjut. Jakarta sempat di sosial media hitam, cuma katanya dibantah, itu hoax katanya. Oh iya, tapi kalau kita lihat sebenarnya sih kan ada kriteria-kriterianya. Nah memang di Jambi, nah itu kita sampai merah pun belum pernah. Gitu. Oh belum pernah. Ya, jadi memang istilahnya untuk yang penanganannya mungkin ya kita tenaga kesehatan masih lebih siap. Kalau untuk yang banyak, pasien yang banyak ya kemungkinan itu tadi saya bilang dikarenakan waktu kerjanya juga terus-terusan ya akhirnya ada kelelahan. Tapi mudah-mudahan sih saya pikir untuk yang diabaikan sih kemungkinan sih tidak. Pasti karena setiap tenaga kesehatan pasti pengennya yang terbaik buat pasiennya. Nah ngomong-ngomong soal hitam, saya mau gali dikit nih. Di Indonesia menurut dokter, kan dokter tahu dari Menteri Kesehatan dong harusnya, dari Departemen Kesehatan. Yang hitam daerah mana dok? Ya sebenarnya kan itu cuma sekedar untuk menunjukkan bahwa banyak pasien, betul. Ya artinya dalam arti kata sebenarnya untuk kita supaya berhati-hati untuk perjalanan ke daerah tersebut. Boleh disebutkan dok tempatnya? Tapi ya kalau sebenarnya daerahnya aja ya. Daerahnya aja guys. Jadi ini menunjukkan yang banyak positifnya. Bukan berarti tempat itu menjadi hitam, bukan? Ya, tidak. Ya cuman sekadar itu untuk berhati-hati kalau misalnya kita ada berpergian ke daerah sana. Jakarta. Ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, ya itu yang sekarang yang paling rawan ya, rawan untuk perjalanan. Tiga provinsi di antara sekian banyak provinsi. Dan memang kemungkinan ya jika karena penduduknya yang padat, terus juga Medan kalau dia untuk Sumatera ya memang yang paling banyak Medan, Padang sama Sumatera Selatan.
Palembang. Oke. Ya provinsinya ya. Ya, kalau provinsi. misalnya Ya karena memang populasinya lebih banyak juga. Populasinya memang lebih banyak gitu loh. Itu jadi permasalahannya karena populasinya banyak. Ya akhirnya untuk itu tadi karena kemajuan sekarang ini diharuskan juga kita new normal, ekonomi harus berjalan, interaksi, tetap interaksi. Makanya yang kemarin yang Pak Gubernur bilang, Pak Gubernur DKI kan, dia mensosialisasikan 3M tadi, masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Nah itu menjadi salah satu pilar untuk paling kurang untuk ekonomi bisa berjalan, tapi meminimalisir untuk terkena COVID gitu. Oke, mau tanya dokter, kan dokter tadi bilang PCR cuma satu. Seandainya dokter dikasih wewenang atau dikasih budget, alat apa yang perlu dihadirkan di Jambi lagi untuk Raden Matahir? Ya sebenarnya itu tadi kan, kalau seandainya kita dikasih itu ya sebenarnya untuk penegakan diagnosa ini bisa banyak, Mas Bobi. Bisa juga mungkin harapan kita di masing-masing kabupaten kota bisa mengadakan alat PCR. Ya betul. Nah betul. itu harapan kita, sehingga pasti orang nggak perlu harus ke Jambi. Pasti mengurangi beban tugas gugus tugas dari provinsi. Betul. Karena masing-masing gugus tugas akhirnya nanti bisa melaksanakan pemeriksaan PCR. Nah yang jadi permasalahan tidak hanya alat tersebut. Yang permasalahan yang pertama itu adalah sumber dayanya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusianya untuk melaksanakan PCR. Yang kedua, sarana dan prasarana pendukung yang lain. Betul. Jadi banyak sarana prasarana pendukung yang lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, memang harapan kita mungkin nanti walaupun misalnya di provinsi bakal bisa menambah untuk PCR tersebut. Nanti kita kerjasama juga dengan gugus tugas gitu. Kan kalau di rumah sakit Raden Matahir, kalau di tempat lain kayaknya saya nggak begitu tahu ya. Untuk Raden Matahir sendiri, ruang isolasinya seperti apa sih dok? Supaya teman-teman yang nonton ini tahu kondisi seperti apa. Silakan dok. Nah, terima kasih Mas Bobi. Jadi sebenarnya kan kita ada ruang isolasi kita sekarang yang untuk isolasi COVID awal itu namanya ruang isolasi Rangkayu Hitam. Orang Kayu Hitam. Ya, Jambi. Oke, Jambi sekali. Jambi sekali. Terus ada 20 tempat tidur. 20 tempat tidur cukup. Dan kita sudah mempunyai tekanan negatif. Apa itu? Bertekanan negatif itu adalah arti kata droplet yang dari dalam tidak bisa keluar. Artinya tidak bisa terbang. Menyebar. Tidak bisa menyebar. Itu namanya tekanan negatif. Terus yang kedua, kita juga sudah punya ventilator dan mempunyai untuk pasien monitornya. Nah itu yang sudah kita lengkapin sesuai dengan standar-standar dari Kementerian Kesehatan. Terus juga untuk tidak mengurangi pasien-pasien di sana, ya kita sudah menyediakan TV dan dispenser itu supaya pasiennya tidak terlampau stres gitu Mas Bobi. Jadi ya gitu. Terus yang kedua, WiFi mungkin dok? WiFi ada. Itu penting itu. Itu yang jelas WiFi itu penting. Kalau bosen-bosen buka channel Bobby Builder. Siap aja. Jadi kita sudah ada itu. Terus yang kedua, kita juga di Bapelkes. Bapelkes itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kita ada 50 kamar. Nah, seperti saya bilang tadi, Mas Bobby, pasien-pasien yang sudah sehat dari Rumah Sakit Raden Matahir ruang isolasi, nah kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, kita taruh di Bapelkes untuk lebih memantapkan lagi, dikarenakan ya di sana pasti suasananya lebih adem, lebih asri gitu. Nah jadi dengan kerjasama ini kita mempercepat untuk penyembuhan. Gitu. Kalau ruang operasinya ada dok? Ruang operasi khusus untuk COVID ada Mas Bobi. Oh, terpisah? Terpisah. Ya, jadi memang kenapa harus ada ruang operasi untuk mereka? Ya karena kita menjaga pasien-pasien yang lain Mas Bobi. Begitu. Itu kita untuk menjaga pasien yang lain untuk tidak tertular COVID-19 dari rumah sakit. Dan alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan hal tersebut sehingga pasien-pasien dengan COVID itu akan berbeda dengan pasien-pasien dengan biasa. Jadi memang ruangan operasinya juga berbeda, terus perlakuan juga beda dan memang bertekanan negatif juga. Gitu. Jadi memang untuk penularan ke lain dengan ruangan tekanan negatif itu sangat jauh dan termasuk laboratoriumnya juga tekanan negatif. Wow,
Dan dokter, benar nggak sih COVID ini droplet, artinya bisa terbang dan bisa dijelaskan mungkin? Ya, memang COVID ini kan di paru-paru tempatnya, dan cara dia keluar, ya itu tadi, yang pertama kali kalau melalui pernapasan bisa, tapi jaraknya tidak terlampau jauh. Oke. Ya, tetapi kalau misalnya dengan batuk itu bisa sampai 1,5 meter itu. 1,5 meter. Ya, Oke. kalau seandainya dengan batuk. Batuk. Jadi loncatannya lebih jauh. Nah, diharapkan dengan kita punya ruangan tekanan negatif itu loncatannya tidak ada. Oke. Itu yang dikatakan tekanan negatif. Jadi untuk Bukan kedap suara bukan ya? tidak. Bukan. Tidak. Cuma memang tekanannya itu langsung jatuh ke bawah dia. Oh, gitu. Tidak terbang. Wow. Nah, itu Hebat yang- loh, hebat. Ya, itu untuk informasinya. Saya mau tanya soal ini dong, soal vaksin. Vaksin, ya, oke. Oke, saya dengar kan dari Kementerian Kesehatan sudah melakukan uji coba Uji vaksin. coba tahap ketiga. Dan saya sempat baca itu artikel, Ya, katanya Pak Menteri BUMN aja mau suruh yang lain masuk dulu nih untuk testing dulu. Saya yakin beliau juga bijaksana. iya. Bukan berarti untuk suruh masyarakatnya coba dulu sono, ya kan? Kalau lu lewat baru gua kan ya. Bukan ya. Yang Ya. jelas saya mau tanya sedikit. Vaksin itu benar atau tidak dan gimana prosedurnya? Karena saya pribadi kemarin sempat mau cari, mau daftar diri nih dok, Iya. sebagai relawan. Relawan vaksin ya. Cuma saya nggak tahu harus kemana. Oh, Memang di TV dibilang rumah sakit ini, tapi saya bingung mau telepon siapa, cari siapa gitu. Ya, Mas Bobi, ini kan sebenarnya uji vaksin ini ada sampai 3 tahap. 3 tahap. Yang pertama kali uji laboratorium, Ya, yang kedua uji binatang. oke. Nah, dan ini sudah dilaksanakan. Laboratorium, Ya, laboratorium binatang sudah dilaksanakan. Terus sekarang kan uji ke manusia. Ya. Itu pasti 3. Oke. Pasti 3. Nah, pasti nanti yang pertama kali dilihat pertama karakteristik. Pasti karakteristik terbanyak di mana COVID itu berada, makanya, dan juga bagaimana rumah sakit tersebut dalam dekat gitu, dekat dengan pemeriksaan. Makanya diambil sekarang ini paling banyak kayak di Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Jawa Barat kemungkinan dikarenakan ya itu tadi karakteristiknya mungkin di sana sudah cukup, tapi mungkin juga suatu saat nanti mungkin seluruh Indonesia akan dilibatkan. Oke. Ini mungkin tahap pertama aja. Oke. Tahap pertama. Jadi ada jumlah sampel yang mesti dipenuhi. Iya, 1.600 sekian juga. 1.600 juga. 1.600 tidak sedikit orang. Iya. Dan harus melalui uji etik. Dan ada memang kita mengisi formulir. Formulir ya, Nah, betul. Nanti juga dilihat kemampuan dari rumah sakit untuk seandainya terjadi efek samping. Oke. Nah, Efek pasti- samping ada nih. Ya, setiap kali uji coba kemungkinan ada, tapi biasanya yang diharapkan tuh ya tidak ada. Oke. Oke. Jadi kalau seandainya saya berkenan atau Ya. mau menjadi volunteer, menjadi apa ya, relawan, ke mana saya udah? Ya paling nanti ke gugus tugas provinsi. Nah, nanti dari gugus tugas provinsi menunjuk misalnya ada Mataher nih Oke. untuk pelaksananya gitu loh. Oke. Nah, itu seperti itu. Jadi Jadi dilakukan di uji coba tuh di masing-masing daerah ada juga? ya, tapi Oh. untuk sementara ini Jambi belum dilibatkan. Oke. Ya, mungkin untuk nanti untuk istilahnya tuh untuk tahap berikutnya. Ya. Jadi tahap 3 ini kan mungkin juga mereka berpikiran bahwa yang terdekat dulu yang saya bicarakan tadi, mungkin karakteristik wilayah yang terbanyak yang Ya, diambil gitu. Nah, dikarenakan mungkin Jambi masih sedikit ya, mungkin nanti untuk fase-fase berikutnya. Oke, amin-amin peningkatan tuh mudah-mudahan tidak lagi dok ya. Ya, yang Membuat jelas, Malaya. yang jelas mungkin gini Mas Bobi, yang penting kita sekarang ini bisa melaksanakan penegakan diagnosa dengan cepat. Iya. Itu yang paling penting. Setelah penegakan diagnosa dengan cepat, bagaimana kita mencegah untuk penularan selanjutnya. Itu yang poin paling penting. Nah, ini juga ada isu yang beredar. Ya. Saya mau luruskan ini di podcast ini. Katanya, data yang ada itu dikit. Realnya aslinya banyak, benar atau tidak? Ya,
sebenarnya kalau misalnya kita untuk sekarang ya, saya pikir datanya itu sebenarnya real, cuman ada keterlambatan sehari 2 hari dikarenakan untuk pemeriksaan tersebut gitu. Tapi ya secara nasional datanya real. Wow guys, jadi data yang dikeluarkan dari Provinsi Jambi, kota, kabupaten, dan juga nasional itu yang real. Yang real ya. Namun mungkin ada keterlambatan Satu data. hari, 2 hari ya. 1-2 hari karena mungkin lagi tes belum keluar gitu ya. Betul, Mas Bobi. Cuman masalah administrasi saja. Administrasi aja. Jadi Indonesia kalau nggak salah sudah paling besar juga di Asia. Paling besar di Asia ya, sekitar apa ya mungkin ya, saya lihat. Kita di Indonesia cukup besar di Asia. Jadi mudah-mudahan cepat berlalu badai ini, karena pusing juga dok. Saya rasa saya mewakili masyarakat tentunya pusing dengan di rumah saja, dan pusing kantong tipis dok. Ya. Jadi sebenarnya kan harapan pemerintah itu kita menjaga protokol kesehatan dan ekonomi bisa berjalan. Jadi tidak stagnan dan dapat bisa menghidupi di masyarakat umum. Oke guys, banyak sekali sebenarnya yang saya mau tanya, dikarenakan durasi kita akhiri dulu podcast kita. Mudah-mudahan sesi 2 ada dok ya nanti ya. Mudah-mudahan ya. Oke guys, itulah perbincangan kita bersama Pak Dokter yang sudah meluangkan waktu di vlog podcast Bobby Builder bersama Jambi TV. Yang jelas bagi kalian yang mau nonton Jambi TV, siaran ini bisa aja nonton di hari Sabtu jam 8 malam. Yang jelas segenap Bobby Builder dan tim dan juga masyarakat umum, saya mau ucapkan Pak Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan karena kalianlah saat ini pahlawan bangsa kita. Ya, sama-sama. Ya. Kalian kalau jika setuju dengan ucapan saya tadi, kasih likes di video ini guys. Yang jelas kalau bukan karena mereka, siapa lagi yang akan bantu kita untuk menangani COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan di Indonesia, khususnya Jambi, dan kepada masyarakat luar sedunia, mudah-mudahan COVID-19 cepat berakhir agar nanti kita bisa balik lagi ke hidup normal seperti sebelumnya. Iya, Mas Bobi. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bobby Builder, salam easy dah. Oke guys, jika kalian suka dengan Bobby Builder, jangan lupa kalian subscribe dan like di video ini, dan ditunggu untuk video-video dari Bobby Builder berikutnya. Terima kasih.